Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang membaca mandiri. Adapun nama kelompok kami yang pertama saya sendiri AA Bagus Tri Rama Antara NIM 1401 41979, yang kedua Tiara Indrianawati NIM 1401 41980, dan yang terakhir Siti Ulfatul Muawanah NIM 1401 41982. Pengertian mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Kemandirian seseorang tidak ditandai dengan usia, tapi salah satunya ditandai oleh perilakunya. Dengan begitu, mungkin saja terjadi anak yang lebih muda dapat lebih mandiri untuk ukuran seusianya, sementara yang lebih tua belum tentu memiliki hal yang sama. Selanjutnya pengertian belajar mandiri. Apa itu belajar mandiri? Belajar mandiri merupakan kegiatan belajar yang didukung oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal tersebut dibangun dengan bekal pengetahuan dan kompetensi yang telah dimiliki. Kemudian kita membahas tentang ciri-ciri belajar mandiri. Ada 10 ciri-ciri belajar mandiri. Yang pertama, tujuan di dalam belajar mandiri terbentuk struktur tujuan belajar yang berbentuk piramid, jadi mengkerucut ke atas. Kemudian yang kedua, sumber dan media belajar. Yang ketiga, belajar mandiri dapat dilakukan di sekolah, di rumah, di perpustakaan, di warnet, dan di tempat dimanapun yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar. Jadi tempatnya menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan diri sendiri. Waktu belajar mandiri dapat dilaksanakan pada setiap waktu yang dikehendaki pembelajar, juga disesuaikan dengan kenyamanan diri sendiri. Yang kelima, kecepatan belajar dan intensitas kegiatan belajar ditentukan oleh pembelajar. Jadi tentang waktu belajarnya mau 2 jam, 3 jam, 1 jam, 30 menit, silahkan disesuaikan diri sendiri menurut kenyamanan diri sendiri. Yang keenam, pembelajar memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Karena setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda, ada yang menggunakan video, ada yang mendengarkan musik baru bisa konsentrasi, ada dengan kesunyian baru bisa konsentrasi, dan banyak. Jadi bisa disesuaikan. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar mandiri dilakukan oleh pembelajar itu sendiri. Jadi antara belajar dan mengevaluasi pembelajaran dilakukan secara mandiri. Yang kedelapan, refleksi produktivitas terhadap proses pembelajaran yang telah dijalani. Yang kesembilan, kegiatan belajar dalam pembelajaran mandiri dapat berupa sistem pendidikan tradisional atau sistem lain yang lebih progresif. Nah, terakhir yang ke-10, status kegiatan belajar mandiri adalah kegiatan yang dijalankan dalam sistem pendidikan formal tradisional sebagai upaya pelatihan atau pembekalan keterampilan belajar mandiri bagi siswanya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Ulfa. Nah, selanjutnya yaitu batasan-batasan pada pembelajaran mandiri. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu kegiatan belajar aktif. Artinya, kegiatan belajar yang memiliki ciri keaktifan belajar, konsisten, keterarahan, dan kreativitas untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua yaitu motif atau niat untuk menguasai suatu kompetensi. Artinya, kekuatan pendorong kegiatan belajar yang intensif, konsisten, terarah, dan kreatif. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi. Artinya, pengetahuan atau keterampilan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Artinya, pembelajaran mengolah informasi yang diperoleh dari sumber belajar sehingga menjadi pengetahuan ataupun keterampilan yang baru yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir yaitu tujuan belajar dan evaluasi belajar ditetapkan oleh pembelajaran sehingga mereka sepenuhnya menjadi pengendali kegiatan belajar. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan membaca.
Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang mendatangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, keterampilan membaca juga dapat dikatakan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instiktif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Nah, yang selanjutnya yaitu modal yang harus dimiliki seorang pembaca. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pengalaman, kedua kemampuan berbahasa atau kebahasaan, ketiga pengetahuan tentang teknik membaca, dan yang terakhir yaitu tujuan membaca. Selanjutnya yaitu masalah umum dalam membaca. Yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca. Masalah kecepatan membaca ini menjadi hambatan karena pada umumnya orang tidak ambil pusing dengan kebiasaan membacanya, termasuk cara membaca yang buruk. Kemampuan membaca yang buruk dalam arti rendahnya kecepatan membaca jelas sangat mengganggu orang-orang yang sehari-harinya memang bergelut dengan buku. Yang kedua, minimnya pemahaman yang diperoleh. Minimnya tingkat pemahaman ini menjadi masalah karena ada kecenderungan anggapan bahwa semakin lambat cara membaca seseorang, semakin tinggi pula pemahamannya. Padahal pada kasus latihan membaca cepat, anggapan justru terbalik, yaitu peningkatan kecepatan membaca akan diikuti dengan peningkatan pemahaman bacaan. Yang ketiga yaitu kurangnya minat baca. Masalah yang menjadi hambatan membaca adalah kurangnya minat membaca. Faktor yang membelakangi hal ini adalah kebiasaan, sarana, buku-buku yang dibaca atau kurang sesuainya bahan bacaan yang tersedia dengan minat yang dimiliki. Yang keempat, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Pengetahuan tentang cara membaca yang efektif tampaknya juga merupakan faktor yang tak kalah pentingnya sebagai masalah dalam membaca. Selanjutnya, cara meningkatkan karakter mandiri kepada siswa. Yang pertama, pengembangan motivasi belajar. Motivasi belajar tersebut merupakan kekuatan pendorong dan pengarah perbuatan belajar. Pendorong dalam arti memberi kekuatan yang mendukung kegiatan belajar dijalankan. Pengarah dalam arti memberi tuntunan atas perbuatan belajar ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menerapkan sistem belajar aktif. Kegiatan belajar aktif pada kenyataan merupakan kegiatan belajar untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi yang akumulatif menjadi kompetensi yang lebih besar yang dapat dicapai dengan belajar mandiri. Model belajar aktif yang dapat melatih kemampuan menyusun strategi belajar sekaligus menumbuhkan motivasi belajar yaitu model problem-based learning. Model pembelajaran ini merangsang peserta untuk menganalisis masalah, memperkirakan jawaban-jawaban, mencari data, menganalisis data, dan menyimpulkan jawaban terhadap masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.